Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini edisi nyantai ya. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa dalam khasanah keilmuan Kristen ya, yang kerap kali juga menjadi sebuah bahan perdebatan dalam dunia dialog lintas agama, itu salah satunya adalah perihal bahasa roh. Bahasa roh ini kemudian menjadi satu tema ya, jadi perdebatan baik internal antara kekristenan sendiri maupun kadang-kadang juga dari pihak muslim mempertanyakan soal itu. Yang kumaksudkan internal dalam kekristenan sendiri ya, karena pada kenyataannya tidak semua pendeta, tidak semua pastor, tidak semua pemuka agama Kristen itu menyetujui adanya pengajaran soal bahasa roh ya, karena ini dianggap sesuatu yang menyimpang dari isi Alkitab ya. Itu beberapa orang yang mengatakan seperti itu. Beberapa orang pendeta seperti Hendri Tandianta, kemudian Muriwali, itu tidak setuju penggunaan bahasa roh atau pengajaran bahasa roh ya, karena memang seringkali para pendeta yang menggunakan bahasa roh ini ya, yang dalam misi penginjilannya atau misi pengobatannya atau misi-misi apapun dalam penyebaran agamanya maupun penguatan akidah Kristen itu seringkali menggunakan bahasa roh. Ada beberapa kali yang terlihat seperti orang, mohon maaf ya, kejang-kejang, kesurupan di sebuah gereja, karena dianggap itu bahasa roh itu sedang didemonstrasikan begitu. Cuman kali ini teman-teman akan aku ajak untuk melihat sebuah video ya. Ini dari orang yang kerap kali kita anggap halu ya. Orang ini kerap mengaku sebagai nabi, bahkan kadang mengaku ketua persatuan para nabi, yang dia kerap diajak oleh Tuhannya naik turun surga, kemudian melihat neraka. Kalau berdoa itu kadang-kadang diturunkan ribuan malaikat di sampingnya. Siapa lagi kalau bukan Luga Tambunan. Seperti apa keseruan Luga Tambunan dalam mendemonstrasikan bahasa roh yang dia yakini? Mari kita simak video berikut. Ini zaman sekarang ya, manusia perlu mujizat, perlu Tuhan dalam hidup. Saya bilang siapapun yang melihat tayangan ini dan membuka hati akan melihat Tuhan dalam hidupnya. Dia akan menemukan jawaban dalam segala pergumulannya. Walaupun orang saat ini lagi sedang kesusahan, mungkin dia kesusahan secara ekonomi, justru di saat ini ekonominya akan dipulihkan. Siapapun ya yang sedang sakit saat ini, yang percaya akan pekerjaan Roh Kudus masih terjadi sampai hari ini, Tuhan sembuhkan. Apapun ya akan Tuhan lakukan untuk orang-orang yang percaya kepada Dia di hari-hari akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini. Di saat tanda-tanda heran akan terjadi dalam hidup orang-orang yang membuka hati saat dengar ini ya, saat dengar tayangan ini, Roh Kudus bekerja. Itu saya katakan semua pendengar. Thank you. Itu Bang Luga. Bang Opung Ulama, tolong berdoa untuk kita semua, berdoa untuk saya, berdoa untuk semua yang mendengarkan tayangan ini sekarang, berdoa. Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa-Mu, mujizat-Mu, dan penyertaan-Mu di dalam setiap orang yang menerima Engkau. Tuhan, kami berdoa bagi Bang Luga, Tuhan, yang Engkau pakai dalam acara ini, dalam link channelnya, dalam segala pelayanannya Tuhan, dalam doa-doanya,
dalam segala hal yang kita kerjakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi manusia. Kiranya urapan Tuhan tercurahkan di dalam kehidupan. Firman Tuhan nyatakan dalam hidup. Apa yang dikerjakan untuk kemuliaan nama Yesus. Saat itu ketika Tuhan nyatakan Tuhannya, Tuhan habiskan dia sebagai seorang hamba Tuhan yang Tuhan pilih, hamba Tuhan yang Tuhan pakai, menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di hari-hari terakhir ini. Banyak jiwa-jiwa akan dipulihkan, diselamatkan lewat pelayanan kita. Kami berdoa bagi channel ini untuk selalu memberitakan firman Tuhan, selalu menjadi sarana Tuhan mengalirkan kuasa bagi jiwa-jiwa yang lapar dan haus di masa-masa ini. Kami berdoa bagi pendengar yang ada di sana. Kiranya Roh bekerja menjangkau setiap orang yang membuka hatinya dan berani. Itu tadi teman-teman video tentang kekhusyuan Luga Tambunan ya, ketika dia berdoa bersama temannya ya, temannya yang membacakan doa pada dirinya dan komunitas Kristen, sementara Bang Luga Tambunan ini seolah sedang merasakan sebuah kekhusyukan ya, mendemonstrasikan pengetahuannya soal bahasa roh ya. Kita lihat wajahnya seperti orang yang sedang mengalami sesuatu, ada energi dari luar begitu ya, sampai meremelek. Tapi yang sangat lucu nih, bahasa roh yang sedang dia gunakan ya, mungkin lagi diurapi roh begitu, dia masih bisa main gitar ini yang luar biasa ini. Karena memang dia kerap kali mengatakan dia bisa mengusir setan dengan pakai gitar. Jadi kelihatan sekali khusyuk begitu. Cuman kita ya sebagai muslim tentu nggak ngerti ya apa dibalik itu semua. Kalau teman-teman kita yang Kristen ya, terlepas baik yang pro maupun yang kontra, itu memang dalam Alkitab mereka, khususnya di 1 Korintus 14 itu ada berbagai ayat yang menjelaskan soal bahasa roh ya. Bahasa roh ini hanya diberikan kepada orang-orang khusus, orang-orang yang diberikan kemampuan untuk menafsir, dan tafsiran itu harus bisa disampaikan kepada para jamaatnya begitu. Yang kerap kita dengar itu ya sika lama raba-raba begitu ya. Kalau Pak Hendri Tansin rusinya nggak karu-karuan gitu. Kalau dalam kepercayaan kita sebagai muslim ya, cara kita berkomunikasi dengan Allah itu bukan seperti bahasa roh yang mereka dengung-dengungkan ya. Karena menurut mereka bahasa roh ini adalah satu media untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Kalau kita sebagai muslim itu berkomunikasinya lewat ibadah, lewat doa, lewat sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian dalam Islam itu secara sederhana dikenal apa yang namanya wahyu dan ilham. Wahyu itu pengetahuan langsung yang diberikan oleh Allah tetapi khusus untuk para nabi. Sedangkan kepada manusia biasa, bahkan makhluk-makhluk yang lain itu, ilham, Allah memberikan pengetahuan melalui media yang sangat halus ya, perasaan yang sangat halus, insting tabiat. Itu makanya kalau kita berdoa meminta petunjuk ketika menghadapi sesuatu, atau meminta sebuah ketenangan ketika menghadapi persoalan, itu kita berdoa. Di situ mungkin Allah akan memberikan satu pengetahuan langsung dari Allah. Jadi kalau wahyu untuk manusia, kalau wahyu itu untuk manusia pilihan seperti para nabi, kalau ilham itu untuk manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan kalau ilmu itu berbeda dengan ilham. Ilmu itu bisa kita peroleh melalui penggunaan daya berpikir kita, melakukan penyelidikan, penelitian dan sebagainya. Jadi dalam Islam tidak dikenal bahasa roh sebagai media berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Quran surat Asy-Syura 51 Allah menegaskan Allah tidak pernah berbicara langsung kepada manusia siapapun dia, kecuali dengan perantaraan wahyu, dengan wahyu atau dengan tabir di belakangnya, atau menggunakan perantaraan malaikat. Itu teman-teman. Jadi luar biasa
ini Bang Luga Tambunan ya, sedang khusyuk untuk melakukan mediasi, berkomunikasi dengan Tuhannya menggunakan bahasa roh dan bermain gitar. Itu aja teman-teman. Semoga menghibur dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.